Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita mendatangi sebuah gunung yang mana sering disebut dengan Gunung Klothok. Dan di gunung ini ada sesuatu hal yang istimewa, ialah di daerah sini ada sebuah makam orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Bahkan kekayaan dari perusahaannya ini, beliau mampu menyumbangkan dana yang cukup luar biasa kepada kas negara, sehingga beliau termasuk 5 dari orang terkaya di Indonesia. Tak hanya satu perusahaan saja, namun beliau juga memegang perusahaan-perusahaan yang berdiri di area Jawa Timur, dan beliau juga memiliki pesawat pribadi, bahkan memiliki bandara pribadi yang ada di daerah Kediri. Tak hanya memiliki pesawat maupun bandara pribadi, namun beliau juga memiliki armada truk yang berjumlah jutaan armada, yang konon katanya apabila melintasi jalanan-jalanan di seluruh Indonesia ini, truk-truk tersebut bebas pungli atau premanisme, gak berani menyentuh armada beliau. Pastinya kalangan bapake yang berprofesi sebagai supir truk pasti tahu betul armada mana yang tak pernah disentuh pungli maupun disentuh preman-preman jalanan. Ya, betul sekali, ada 2 perusahaan. Yang pertama Siba Surya, dan yang kedua Gudang Garam. Armada truk Gudang Garam merupakan salah satu pionir armada truk yang terkuat di jalanan, sehingga baik itu polisi maupun preman-preman tak berani menyenggol mobil truk bermuatan rokok Gudang Garam ini, sehingga keamanan dan ketepatan waktu pengiriman barang sangat terjamin dan aman. Bahkan masyarakat sekitar wilayah Kediri seperti Blitar, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, dan lain-lain, kalau ingin bekerja ke luar negeri menjadi TKI ataupun TKW, mereka tak perlu jauh-jauh untuk ke Bandara Juanda, Surabaya, namun cukup datang di Kediri, mereka sudah bisa berangkat ke tempat tujuan mereka bekerja, yaitu di luar negeri. Bahkan bagi kalian-kalian yang ingin berangkat haji maupun umroh juga tak perlu jauh-jauh ke Juanda. Dan untuk selanjutnya kita datang ke lokasi kantor Gudang Garam. Nah, ini merupakan aset dari orang kaya nomor 1 se-Indonesia ya. Asetnya cukup besar, mungkin tak hanya satu perusahaan ya, mungkin banyak anak perusahaan, namun yang paling utama adalah
perusahaan penggilingan tembakau sekaligus menjadi sebuah rokok ya yang sangat terkenal dari seluruh Indonesia bahkan hingga mancanegara. Nah, ini kita berada tepat di area perusahaan pabrik rokok Gudang Garam. Nah, ini kantornya ya, kantor dari Gudang Garam yang cukup terkenal se-Indonesia Raya, bahkan omsetnya pun triliunan. Namun kali ini kita akan bukan mengulas rokoknya ya, namun menuju ke makam dari pemilik rokok, perusahaan rokok ya maksudnya, Gudang Garam ini. Nah, selanjutnya kita langsung meluncur ke lokasinya yang mana berada tepat di sebelah barat dari pabriknya dan di lereng Gunung Klothok di bawah kaki Gunung Wilis. Nah, langsung aja oke, menuju ke lokasinya. Nah, lokasi makam dari orang terkaya di Indonesia itu memang tepat apa ya, backgroundnya itu Gunung Klothok ini ya. Nah, pas menghadap punggung dari Gunung Klothok. Nah, di area sini memang makam-makam orang-orang Tionghoa banyak sekali ya. Nah, kita coba melihat sekitar sini. Nah, tuh di balik pohon itu Gunung Klothok. Tapi ini bukan makamnya bos rokok loh ya. Kita nanti kita lanjut ke lokasi sebelahnya. Yang jelas ini bukan ya, tapi sebelahnya. Tapi tetap di area komplek makam lereng Gunung Klothok ini. Setelah kita melihat area komplek di punggung Gunung Klothok, selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi utama area pemakaman Bung Pai atau Bung Cino ya kalau menurut orang Jawa, yang berada tepat di depan kita ini dan dengan background Gunung Klothok itu sendiri. Untuk menuju ke lokasi makam dari orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini cukuplah mudah dengan jalan yang cukup mulus serta jaraknya tak jauh dari jalan poros antar provinsi yang kurang lebih sekitar 3 km dari jalan poros ya. Kalian bisa menempuhnya dengan kendaraan roda 2 ataupun mobil. Selanjutnya kalian langsung ke lokasinya. Area makam dari orang nomor 1 di Indonesia ini cukup mudah dikenali karena makam ini sangatlah mewah dari makam-makam yang ada di sekitarnya. Tepat di ujung jalan ini, lebih tepatnya tikungan jalan ini merupakan gapura pintu masuk area Bung Cino atau Bung Pai ya. Dan
tepat di hadapan kita inilah gapura yang megah. Nah, saat ini kita tepat berada di area makam Bung Pai atau Bung Cino ya, kalau umumnya orang-orang mengatakan. Dan tepat ini adalah gapuranya, gapura pintu masuk ke area makam Bung Pai Gunung Klothok, yang mana di dalam sini di area makam Bung Pai ini disemayamkan bos rokok gudang garam, orang paling kaya se-Indonesia Raya. Nah, seperti apa? Tetap ikuti perjalanan kami menuju ke lokasinya. Setelah kita berhenti sejenak di depan gapura pintu masuk area komplek Bung Cino, akhirnya kami melanjutkan untuk mendatangi komplek makam bos orang terkaya di Indonesia. Namun lokasinya lumayan jauh, jadi kita berkeliling dulu melewati makam-makam yang cukup besar ini. Menurut masyarakat, almarhum bos rokok gudang garam ini sangatlah berwibawa dan bijaksana, bahkan sangat royal bagi karyawan-karyawannya. Maka tak heran di dalam perusahaan rokok gudang garam menanamkan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dituangkannya ke dalam catur dharma perusahaan, yang isinya pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Dan yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Bahkan sekelas ART maupun baby sister dari bos rokok gudang garam ini, beliau juga memberikan atau membangunkan rumah yang layak bagi ART-nya maupun baby sister anak-anak mereka. Maka tak heran banyak masyarakat Kediri merasa kehilangan sosok beliau, karena tak hanya menjadi bos, namun beliau menjadi bapak maupun teman mereka bekerja. Dan almarhum juga tak canggung berbaur dengan para karyawan-karyawannya. Nama lengkap dari bos rokok gudang garam ini yang aslinya bernama Chua Chin Wi, atau yang dikenal dengan masyarakat luas disebut dengan Bapak Suryawono Wijoyo ini. Ternyata beliau terlahir dari Fujian, Cina, dan beliau pindah dari sana sekitar umur 3 tahun dan menetap di wilayah Sampang, Madura. Namun setelah tinggal di Madura, maka Bapak Suryawono Wijoyo ini berpindah ke Kediri mengikuti pamannya yang merupakan juga bos rokok 93. Namun hanya berselang 6 tahun saja, maka Bapak Suryawono Wijoyo ini akhirnya keluar dari perusahaan rokok pamannya serta mendirikan rokok baru bersama rekan-rekannya yang berjumlah kurang lebih 50 orang, dan rokok tersebut
bermerek Ingwe. Namun rokok dengan merek Ingwe ini konon katanya nggak begitu laku, hingga akhirnya Bapak Suryo Wonowijoyo ini mendapat inspirasi yang berasal dari mimpi dengan memandang gudang tempat menimbun garam serta berada di depan rel beratap segitiga dengan memiliki pintu yang terbuka. Selanjutnya gambar inspirasi tersebut dituangkan dengan rekan kerjanya sehingga hingga kini menjadi logo rokok Gudang Garam. Setelah berganti logo dan berganti merek dagang, akhirnya menimbulkan kesuksesan sehingga rokok Gudang Garam ini mampu diterima masyarakat luas bahkan di seluruh dunia karena memiliki cita rasa yang khas dan terjaga hingga kini. Dulu hanya produksi rokok klobot saja ya yang terbuat dari kulit jagung dan rokok kretek. Namun sekarang perkembangan zaman, rokok Gudang Garam memiliki berbagai macam cita rasa baik yang lokal maupun yang internasional. Bagi kalian penghisap rokok setia pasti tahu dan pernah merasakan menyedot rokok Gudang Garam. Beberapa ratus meter lagi kita sudah sampai berada di depan gapura utama pintu masuk menuju area makam orang terkaya nomor 1 di Indonesia, yaitu tak lain dan tak bukan Bapak Suryo Wonowijoyo, pemilik rokok Gudang Garam. Makam beliau cukup mudah kita kenali karena memiliki gaya arsitektur yang cukup luar biasa. Karena untuk gapura utama mirip istana dari kerajaan Fujian zaman dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada di area makam bos rokok Gudang Garam, yang mana sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Orang terkaya se-Indonesia Raya ini. Nah, di area makam komplek bos rokok Gudang Garam ini diberi pagar ya, stainless. Dan ini bagian belakangnya mungkin masih family. Untuk makamnya yang pendiri Gudang Garam di sebelah sana, di ujung sana kita memilih jalan kaki. Nah, cukup bersih ya. Oh, makam-makam mewah orang-orang kaya. Nah, di sini keberadaannya. Yang paling fenomenal ya orang terkaya se-Indonesia Raya ini, atau orang terkaya di Jawa Timur. Di sini lebih di dalam situ ya, dan dijaga sama beberapa security selama 3 shift. Saking hebatnya ya, dijaga security sampai 3 shift. Dan ada yang unik, yaitu di
area makam ini, kalau kita yang kemarin sudah pernah mengunjungi makam Bos Roko Reco Pentung ya, yang banyak sekali reco atau patung Dwarapala. Namun di sini di Bos Roko Gudang Garam ini dijaga sama ini kura-kura. Tuh. Ini kura-kura ribuan ini ya, baik di luar maupun di dalam pagar ini ya. Nah, ini ada simbol-simbol tertentu kura-kura itu apa ya? Mungkin bagi kepercayaan pasti tahu. Selain dijaga kura-kura, di sini juga ada simbol yin yang. Ya, ini yin yang, simbol positif negatif yang menjadi satu, yang selalu mengitari area makam orang-orang kaya di sini, termasuk ya Bos Roko Gudang Garam, orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Sayangnya tidak boleh masuk ya, kecuali keluarga di area dalam makam sana. Tapi yang jelas di sini atau di balik makam-makam ini itu sudah tampak gapura ya. Di sana sudah tampak gapuranya. Itu merupakan makam. Nanti kita coba lihat yang sebelah sana, nah, dari sudut yang berbeda. Nah, teman kita sudah berkeliling. Memang lokasinya berada di lereng Gunung Klotok atau sisi selatan dari Gunung Wilis. Nah, ini kita berada di belakang ya, di bagian belakang komplek makam Bos Roko. Di ujung sana adalah gapuranya. Nanti kita akan melihat ke sana.